Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial arti warna kabel perapian repo absolut teman-teman ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya dan kita bahas dulu di bagian spool ini teman. Di bagian spool ini memiliki 4 buah kabel teman ya. Ini dia. Kita lepas dulu soketnya. Nah, jadi di bagian spool repo absolut ini memiliki 4 buah kabel teman-teman ya. Yang pertama itu dia kabelnya itu adalah hijau. Hijau itu adalah groundnya spool ya. Yang warna putih ini adalah kabel pengisian yang menuju ke kimprok teman-teman ya. Dan yang warna kuning ini adalah spool lampu yang dari spool ya menuju ke kimprok. Dan yang warna biru strip kuning ini ya, ini itu dia kabel pulsar teman-teman, kabel pulsar ya yang dari spool. Oke, kabel pulsar ini menuju ke CDI. Nah teman-teman, cara pengecekan untuk spool ini, putih ini adalah kabel pengisian yang menuju ke kimprok teman-teman ya. Lalu kimprok mengeluarkan dari kabel warna merah menuju ke baterai ya. Nah, apabila baterai itu, misal baterai itu udah dibelikan baru teman-teman, baru ya kan, terus dipakai, setelah dipasang dipakai 5 hari, terus nggak ada arusnya ya, baterai itu tekor. Jadi teman-teman boleh cek dulu ya kabel ini teman-teman, kabel putih ini cek dulu ya, dengan cara ini di jumper ya, ini dilepas lalu di jumper pakai kabel ya dari sini, lalu ditempelkan jumperan itu ditempelkan ke bodi motor gitu atau ke mesinnya sini. Itu arus yang dari kabel putih itu besar atau tidak teman-teman ya. Nah, kalau misal arusnya itu besar, berarti spoolnya itu bagus ya, berarti yang bermasalah adalah kimproknya gitu. Kalau dari sini saya ulangi, kalau dari kabel putih ini itu arusnya besar ya, berarti di kabel warna putih ini atau spool pengisian ini itu bagus. Lalu teman-teman periksa di kimproknya teman-teman, bisa jadi itu kimproknya yang udah mati ya, nggak bisa ngisikan ke harus ke baterainya teman atau ke akinya, jadi seperti itu. Nah, sedangkan kabel hijau ini itu adalah groundnya spool ya. Oke, dua kabel ini selesai ya. Lalu ini kabel warna kuning teman. Kabel warna kuning ini adalah kabel penerangan yang menuju ke kimprok dulu, lalu ke penerangan lampu depan ya. Nah, apabila lampu depan itu redup ya, meski udah diganti kimprok, dia tetap redup, bisa jadi spoolnya itu lemah teman-teman. Spool lampu itu lemah ya. Jadi teman-teman cek dulu ini, kalau lampu depan itu dia redup, teman-teman cek dulu. Dari sini caranya, potongkan kabel, masukkan ke dalam lubang sini ya, lubang arusnya ini, tempelkan ke bodi motornya. Itu arusnya besar atau enggak gitu. Kalau istilahnya besar, berarti spool lampunya itu bagus. Jadi yang bermasalah itu berarti kimproknya, karena kabel kuning ini yang dari spool menuju ke kimprok, lalu dari kimprok menuju ke lampu penerangan bagian atas gitu. Oke. Sedangkan yang kabel warna biru liris kuning ini adalah kabel pulsar ya. Cara pengecekannya, teman-teman beli aja korek center yang di kedai itu ya, di kedai sampah atau di, pokoknya pengecekannya itu pakai korek center ya. Pakai alat sederhana aja, pakai korek center. Jadi korek center itu dilepas lalu ditempelkan di sini satu dan ke bodi motor satu ya.
Lalu teman-teman starter atau teman-teman itu engkol aja, hidup atau tidak ya. Kalau istilahnya dicek itu lampu core centernya itu nggak hidup, otomatis pulsernya itu yang udah mati teman. Kalau dicek pulsernya itu dicek pakai core center itu hidup core centernya setelah di starter ya, lakukan pengecekan, berarti pulsernya itu masih bagus. Jadi seperti itu teman. Yang kedua kita ke kimprok teman-teman. Nah di kimprok ini, di soket kimprok Repo Absolute ini memiliki 4 buah kabel teman-teman. 4 buah kabel ya. Yang ini yang hijau ini ya, yang hijau ini itu groundnya kimprok. Sedangkan yang kabel kuning ini itu harus dari spool tadi ya teman-teman, spool yang dari sini warna kuning. Sedangkan yang warna putih ini ya, itu harus dari sini tadi, dari spool pengisian ya. Ini kabel putih ini menuju ke soket kimprok ini ya. Lalu harus pengisian itu dikeluarkan dari kabel merah ini ya, menuju ke aki teman-teman, ke aki ya. Lalu aki mengeluarkan arus ke kunci kontak ya, melalui sekring dulu ya. Kita ke CDA ini teman. Di CDA Repo Absolute ini memiliki 4 buah kabel teman. Yang pertama itu kabelnya berwarna hijau teman ya, hijau. Hijau ini adalah groundnya CDI. Yang sebelahnya ini itu adalah kabel warna biru liris kuning ya teman. Ini biru liris kuning ini adalah kabel pulser ya teman, kabel pulser. Yang ketiga adalah kabel hitam liris kuning, itu menuju ke coil sini teman, ke coil sini ya, ke coil ini. Yang ketiga yang ini, yang kabel ini merah liris hitam ini adalah kabel 12 volt setelah kunci di on kan yang dari aki ya teman. Oke, apabila CDI ini tidak mengeluarkan api dari kabel warna hitam liris kuning ini, teman-teman cek dulu kabel ini ya, kabel berwarna merah liris hitam ini itu ada arusnya atau tidak ya. Atau teman-teman bisa cek juga di kimproknya ya. Nah, siapa tahu kimproknya yang udah mati atau kabel ini yang terputus teman-teman. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan api yang dari CDI menuju ke coil sini ya teman-teman. Sedangkan di coil ini, apabila coil ini tidak bisa mengeluarkan api ya, itu bisa terjadi karena ground coil itu terputus atau lepas teman-teman. Jadi kalau groundnya coil ini itu terlepas atau putus, coil ini tidak bisa mengeluarkan api ya, api ke busi teman-teman. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Apabila CDI ini tidak bisa mengeluarkan api yang dikeluarkan dari kabel hitam liris kuning ini, teman-teman cek dulu kabel merah ini ya, kabel merah ini siapa tahu ada yang terputus. Setelah itu teman-teman cek juga kimproknya teman-teman ya, kimproknya ya, siapa tahu kimproknya itu mati, jadi tidak bisa mengeluarkan api dari ini ya, kabel hitam liris kuning ini yang dari CDI menuju ke coil ya. Dan teman-teman cek juga di kabel ini ya, kabel groundnya coil, siapa tahu kabel groundnya coil ini terputus, jadi si coil ini tidak bisa mengeluarkan api ke busi teman-teman. Jadi seperti itu ya cara pengecekannya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Sampai jumpa ke video-video selanjutnya. Terima kasih.